Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, selaku dosen pembimbing mata kuliah pengelolaan pendidikan dan teman-teman sekalian. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Next teh. Anggota kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri dengan saya sendiri Cynthia Natali Tambun dengan NPM 2110631050131 dan saya selaku moderator. Next. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kampus Merdeka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliahnya yang akan diambilnya. Next teh. Lalu di sini ada konsep kampus Merdeka. Konsep kampus Merdeka pada dasarnya masih dalam proses pelaksanaan di tiap-tiap perguruan tinggi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan, baik antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri, perusahaan, maupun lembaga pemasyarakatan lainnya. Lalu di sini ada beberapa konsep dari kampus Merdeka. Yang pertama, ada beragam tempat dan waktu. Proses belajar bukan hanya di ruang kelas, durasi di kelas jadi berkurang, banyak waktu belajar di waktu serta ruang berbeda. Sistem belajar dibalik, teoretis lebih banyak di ruang kelas, sedangkan praktis di dalam kelas. Lalu yang kedua ada berbasis proyek. Siswa diajak menerapkan keterampilan yang ia sudah pelajari dalam berbagai situasi, seperti belajar bagaimana cara instalasi komputer, memecahkan kode struktur, dan coding. Yang ketiga, ada pengalaman lapangan. Link and match di dunia pekerjaan sangatlah penting. Saat ini banyak sekali materi yang diajarkan di bangku sekolah dan perkuliahan yang tidak nyambung dengan dunia pekerja. Pada edukasi 4.0 akan banyak pengalaman lapangan saat masih di sekolah, dipraktikkan di dunia kerja. Lalu yang terakhir ada interpretasi data. Mengingat di era review 4.0, sangat banyak bersinggungan dengan data. Peran Big Data sangat sentral dalam memecahkan masalah yang ada. Data tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan dan menganalisis sejumlah masalah jadi solusi akhir. Next teh. Selanjutnya ada kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel, sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utamanya yaitu, pertama ada kemudahan pembukaan program prodi baru, yang kedua perubahan sistem akreditas perguruan tinggi, yang ketiga mengubah PTN Satker menjadi PTN BH, lalu yang terakhir ada hak belajar 3 semester di luar program studi. Next teh. Dan di sini ada implementasi Kampus Merdeka. Implementasi Kampus Merdeka pentingnya perumusan yang maksimal karena melibatkan mitra untuk mencapai hasil pembelajaran di perguruan tinggi. Ada beberapa program yang disepakati yaitu adanya pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, mengajar di sekolah, proyek di desa, proyek kemanusiaan, dan kegiatan wirausaha. Lalu yang pertama di sini ada pertukaran pelajar. Mahasiswa bisa mendapat tambahan ilmu dan suasana baru di kampus lain. Namun, semua berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disertakan oleh PT masing-masing. Next teh. Lalu yang kedua ada magang atau praktik kerja. Mahasiswa bisa ikut kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirbala, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan. Selama magang, mahasiswa itu wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Tujuannya agar teori di kampus bisa diterapkan di tempat magang tersebut. Next teh. Lalu yang ketiga ada mengajar di sekolah. Selain mendapat ilmu di kampus, mahasiswa dituntut untuk melakukan kegiatan di SD, SMP, atau SMA.
Nantinya mahasiswa yang mengambil kegiatan di luar kampus dari program Kampus Merdeka ini akan difasilitasi langsung oleh Kemendikbud. Next. Lalu yang keempat, ini ada proyek di desa. Kegiatan ini hampir sama dengan kuliah kerja nyata atau KKN, hanya saja mahasiswa akan dilibatkan pada proyek yang ada di desa. Proyek sosial ini untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa atau kepala desa, BUMDes, koperasi atau organisasi desa lainnya. Next deh. Yang kelima ini ada proyek kemanusiaan. Bagi yang suka kegiatan sosial, maka ikut proyek kemanusiaan bisa diikuti mahasiswa. Semua kegiatan di kampus Merdeka wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar, dan kegiatan yang berbeda di luar perguruan tinggi asal, misalnya magang atau proyek di desa, dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Next deh. Lalu yang terakhir di sini ada kegiatan wirausaha. Mahasiswa yang mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri harus dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai bagi mahasiswa yang ikut kegiatan. Ini wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar. Next deh. Materi sudah dijelaskan mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk setiap perwakilan kelompok, silakan yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Ya, ini sudah ada berapa? 1, 2, 3. Ini aja, dibacakan aja langsung. Dipimpin oleh ini. Ya. Ya. Baik, kepada TOP, waktu dan tempat dipersilakan. Izin masuk Putri dulu ya, Cynthia. Oh iya. Perkenalkan, saya Putri Permatasari dari kelompok 2. Izin bertanya, pada implementasi Kampus Merdeka, apakah setiap program studi ada syarat khusus untuk bisa mengikutinya? Jika iya, boleh tolong disebutkan syarat tersebut apa aja? Baik, terima kasih Teh Putri atas pertanyaannya. Selanjutnya, TOP, dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Izin masuk ya, saya dari kelompok 9, izin bertanya. Dari adanya kebijakan Kampus Merdeka tersebut, ada tidak dampak dari adanya kebijakan tersebut? Lalu, apakah ada pengaruhnya terhadap mahasiswa? Terima kasih. Sama-sama, baik. Terima kasih atas pertanyaannya TOP. Selanjutnya di sini ada Teh Ranis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Saya Rani Sarofa dari kelompok 5. Izin bertanya, kan pada PPT itu dijelaskan ada 4 konsep dari Kampus Merdeka. Dari keempat konsep tersebut, konsep apa yang paling banyak digunakan di perguruan tinggi di Indonesia? Dan menurut kelompok 12, konsep apa yang paling efektif untuk digunakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Baik, terima kasih Teh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Ranis. Kepada Teh Nanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nanda dari kelompok 1, izin bertanya mengenai membahas terkait MBKM, apa yang menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM tersebut di perguruan tinggi? Terima kasih. Sama-sama, baik. Selanjutnya ada Teh Ananda, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, izin masuk. Saya Ananda Fadila Amri, perwakilan dari kelompok 7, sebelumnya izin off-cam. Saya izin bertanya, dari keenam implementasi Kampus Merdeka dalam pelaksanaannya, apakah mempunyai kendala atau hambatan? Jika iya, jelaskan dan solusi apa yang dapat diberikan. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kepada Teh Seruni, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, saya Saruni dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, apakah program MBKM ini wajib diikuti oleh mahasiswa? Jika tidak, bagaimana dengan mahasiswa yang tidak mengikuti program tersebut? Terima kasih. Baik, Teh Seruni atas pertanyaannya. Selanjutnya di sini ada Teh Rizka, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Rizka, perwakilan dari kelompok 10. Izin bertanya mengenai dalam implementasi kampus mengajar itu kan ada beberapa program yang disepakati. Nah, dari program itu selain yang sudah dijelaskan, apakah ada keuntungan lain yang didapatkan dalam mengikuti programnya gitu? Jika ada, apa saja keuntungannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Rizka atas pertanyaannya. Selanjutnya ada Teh Disa, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Baik, terima kasih kepada Teh Cynthia. Saya Disa Gayatri, perwakilan dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi di PowerPoint itu kan sudah dijelaskan ada beberapa program dari Kampus Merdeka. Nah, mahasiswa ini boleh nggak sih mengikuti lebih dari satu program tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Disa. Selanjutnya ada Teh Silva, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Saya Silva dari kelompok 8, izin bertanya. Bagaimana timeline pelaksanaan kegiatan MBKM itu? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Silva. Selanjutnya ada Teh Amanda, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Teh Cynthia. Saya Madam Tiara Putri, perwakilan dari kelompok 11, izin bertanya. Apakah ada kebijakan atau program lain di luar dari 4 poin program utama yang telah disampaikan tadi? Jika ada, menurut Anda program manakah yang paling berpengaruh dan membawa perubahan paling besar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Amanda. Selanjutnya ada Teh Mailija, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Malini Bobi dari kelompok 6. Izin bertanya, menurut kelompok 12, apakah konsep Merdeka Belajar saat ini sudah terlaksana dengan baik? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Teh Mailija. Baik, terima kasih kepada perwakilan semua kelompok untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya ini sudah semua bertanya? Sudah, Bapak. Sudah 11? Iya, Pak. Ya, oke. Mau dijawab langsung? Boleh langsung dijawab aja, Bapak. Cukup 2 soal aja yang dijawab. Ya. Oh, ya, baik, silakan. Pak. Baik, Pak. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Silva. Tadi kan pertanyaannya, bagaimana timeline pelaksanaan kegiatan MBKM? Waktu pelaksanaan kegiatan MBKM menyesuaikan dengan kalender akademik universitas. Rekognisi MBKM akan diberikan setelah mahasiswa mengusulkan kegiatan. Pastikan usulan kegiatan MBKM diajukan terlebih dahulu sebelum kegiatan MBKM dilakukan. Bagaimana, Teh Silva, jawabannya? Sudah cukup? Iya, sudah cukup, Teh. Terima kasih. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Ananda. Tadi kan pertanyaannya, dari ke-6 implementasi Kampus Merdeka, dalam pelaksanaannya apakah mempunyai kendala atau hambatan? Jika iya, jelaskan dan solusi apa yang dapat diberikan. Kendala dalam implementasi program-program Kampus Merdeka yaitu adanya kendala dalam menggabungkan setiap perguruan tinggi untuk bersama-sama berubah, baik dimulai secara perlahan dengan strategi dan metode yang inovatif atau dengan langsung.
Terlebih dengan menjalankan kebijakan Kampus Merdeka secara langsung tentunya masih membutuhkan waktu dan kesiapan. Program-program Kampus Merdeka juga masih perlu disosialisasikan sehingga banyak kampus atau PT yang dapat memahami bagaimana konsep Kampus Merdeka Belajar ini lebih detail lagi. Solusi untuk dapat menjalankan program Kampus Merdeka ini dibutuhkan kerjasama antar perguruan tinggi, serta kebijakan ini perlu disosialisasikan secara lebih mendalam kepada pihak perguruan tinggi tentang pelaksanaannya, diantaranya kepada para dosen dan masyarakat secara luas. Gimana, Teh Ananda, untuk jawabannya apakah sudah cukup? Sudah cukup, Teh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon izin bertanya kepada Pak Dadang, apakah presentasinya sudah bisa diakhiri, Bapak? Bentar, saya akan menambahkan dulu. Baik, Ini, Pak. Ini adalah presentasi terakhir ya. Tentu minggu depan masih ada, yaitu berkaitan dengan evaluasi semua kegiatan. Catatan, 1, apabila ada yang kosong tugasnya masih kosong, segera lengkapi. Sebelum minggu depan saya eksekusi. Jadi batas waktunya hari Kamis ya, Kamis depan. Tugas-tugas yang belum masuk selesaikan. Yang kedua, laporan diskusi ya. Laporan diskusi juga segera upload di Google Drive. Dan video diedit dulu lagi ya semuanya nih. Nah, tugas-tugas yang dari saya juga diselesaikan. Mulai minggu depan saya akan coba periksa. Dikonsolidasi, periksa sudah ya, tapi ditoli siapa yang belum sudah. Saya ingatkan bahwa STAR Anda nilainya A. Tinggal kalau tugasnya terpenuhi semua ya A. Kalau ada yang tidak terpenuhi, terutama kehadiran dan sebagainya, tentu berkurang ya. Bisa jadi B, bisa jadi C, bahkan bisa tidak lulus atau D. Jadi ini saya ingatkan di minggu terakhir. Minggu depan kita akan konsolidasi. Hal-hal yang masih belum jelas boleh dipertanyakan via WA. Chat WA. Dan minggu berikutnya kita akan ujian tengah semester, ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya adalah praktek. Anda harus membuat program kegiatan sekolah. Tentang sekolah ya, sebagai informasi yang empiriknya, ya, tidak berhayal. Paham ya? Paham gitu Reza? Paham Reza? Reza paham? Reza? Mela Nurhalijah? Paham? Paham, Pak. Ada pertanyaan? Cynthia, ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, Bapak. Oke. Ini yang hadir saya lihat hanya 21 orang ya, berarti ada beberapa orang. Di e-kampus ada yang belum klik e-kampusnya apakah hadir atau tidak, saya tidak tahu ya. Nih. Coba dilihat lagi ya. Ini yang tidak hadir siapa? Andromeda. Hadir, Pak. Sun. Ah, hadir nggak? Hadir. Ya diklik itunya. Sudah, Pak. Coba saya refresh. Nah, masih belum berubah nih. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silahkan. Izin bertanya tadi mengenai tugas UAS itu apa ya Pak? Tadi di saya jaringannya putus-putus. Bukan tugas, jadi UAS-nya berupa penyusunan program ya, penyusunan program UAS-nya itu. Jadi siapkan sekolah yang akan dijadikan sampel ya, sekolah yang akan dijadikan sampel. Karena nanti kita akan membuat program real berdasarkan berbasis
ya segera disiapkan ya. Jadi ini kan kita kuliahnya pengelolaan pendidikan. Jadi bisa saja Anda nanti akan membuat program dari A sampai Z berkaitan dengan kurikulum, pengelolaan kelas, pengelolaan pendidikan secara utuh, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana dan sebagainya, tergantung ya nanti. Nah, itu. Paham nih? Baik Pak, terima kasih. Oke. Masih ada pertanyaan? Jadi sengaja saya bocorkan dulu soalnya, nanti secara resmi nanti akan saya unggah pada waktunya. Tapi dari sekarang sudah siapkan ya sekolahnya, semacam penelitian singkat ya. Anda sudah di ini, coba lihat lagi, lihat lagi apa kayak kampusnya, coba diulang lagi. Di saya sudah ada sih, Pak. Sudah ada ya? Oke. Reja, Bayu Agustriono. Hadir, Pak. Bayu hadir tidak? Hadir, Pak. Bayu. Halo? Bayu? Hadir, Pak. Ya, hadir. Gimana? Hadir, Pak. Hadir. Sudah klik kampus, Bayu? Sudah, Pak. Kalau Reja, gimana Reja? Reja sudah... Reja lagi izin, Pak. Lagi perjalanan ke rumah sakit. Kayaknya belum ngecek HP. Oh, kata siapa tadi, Mela? Tadi dia ngechat saya, Pak. Oh gitu? Iya, Pak. Oke, ya. Tolong nanti ke Reja dipoto di rumah sakitnya ya. Ya, ya Mela di chat. Iya, Pak. Saya minta bukti foto kehadiran di rumah sakit ya. Oke. Frida Ardita Kosasi, siapa Ardita Kosasi hadir? Hadir Pak, saya Pak. Oke, ini yang saya belum terkoneksi ke ini. Oke, kalau begitu kita akhir saja ya. Silakan Cynthia diakhiri saja. Baik Bapak, mohon izin menutup presentasi Bapak. Ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, sama-sama yuk kita akhiri saja dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.